Halo sahabat Kompas TV Lampung, Top 3 News Lampung kali ini ada 3 berita hangat yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir 28 Februari 2025. Berita yang pertama, Saudara Kota Bandar Lampung kembali dikepung banjir. Kali ini banjir yang terjadi sejak Jumat 21 Februari lalu menggenangi ribuan rumah di 23 lokasi di Kota Bandar Lampung. 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada sekitar 9.022 rumah dan 30.850 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan sekota Bandar Lampung terdampak banjir sejak Jumat 21 Februari lalu. Wilayah yang dianggap paling parah terdampak banjir yakni Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah 1.615 rumah dan 5.903 jiwa terdampak. Saat ini, pasca banjir, warga dibantu dengan petugas gabungan dari unsur pemerintah, TNI Polri masih melakukan pembersihan lingkungan dari material sisa banjir. Artinya memang kita udah koordinasi dengan PU, dengan RH, Damkar, dengan PSPP, itu artinya memang dari awal semua itu memang udah kita turun. Dan bahkan ini kemarin saya juga udah dengan PU. Inilah kemungkinan hari ini yang di sini juga ada yang akan kita angkat terkait dengan jiwa, artinya dari rumah itu juga ada 9.588 kakak. Jiwanya itu ada 30.850. Banjir parah di Bandar Lampung bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada 17 Januari 2025, banjir serupa juga terjadi dan menelan 2 orang korban jiwa. Berita yang kedua, Saudara, viral bikin konten saat banjir dan ajak anak-anak berenang di genangan air. 2 konten kreator Lampung diusir warga. Warga menilai kedua TikTokers tersebut membuat konten yang tidak bermanfaat di atas penderitaan pasca banjir. Sebenarnya bantu kami, bukan buat konten. Beginilah detik-detik saat warga mengusir konten kreator yang diketahui bernama Ahmad Permana dan Mak Clara pada Minggu petang lalu. TikToker ini diusir lantaran membuat konten dengan mengajak anak-anak berenang pasca banjir di perumahan Arinda Permai, Bandar Lampung, Lampung. Warga yang merasa kesal langsung mendatangi kedua konten kreator tersebut dan mengusir, serta meminta video konten yang sudah direkam untuk dihapus agar tak diunggah hingga tersebar luas. Atas aksinya tersebut, kedua konten kreator ini pun meminta maaf. Ya, ayo. Saya Ahmad Permana minta maaf sama warga Arinda telah membuat kisruh membuat konten. Maaf. Saya Clara, saya minta maaf, saya buat video di wilayah yang sedang banjir. Wilayah apa ini? Wilayah Tanjung, Arinda. Pak, wilayah Arinda. Jangan jalan lagi ke sana ya Bu, minta maaf ya Bu. Minta maaf ya Pak ya. Kita nggak ada niatnya. Warga sekitar menilai konten yang dibuat oleh kedua TikTokers tersebut dinilai tidak pantas lantaran dibuat di tengah kesusahan warga yang terkena musibah banjir. Apalagi dalam konten tersebut, anak-anak juga diajak untuk berenang di air banjir, yang padahal bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti gatal dan lainnya. Yang pertama, mereka itu diusir oleh warga karena membawa pertama anak-anak itu dibawa untuk renang. Warga, tapi tidak mau, maka kami turun untuk mengusirnya. Karena jujur aja ajas manfaat tidak ada, itu aja. Kalau manfaatnya nggak ada kan percuma, gitu. Mereka hanya membuat kreator, apakah yang lain juga jalan juga nggak bisa. Itu yang cara yang kami tahun awal. Setelah itu bukan warga sini, banjir Pak. Jadi, banjir kemarin anak-anak kecil yang diajak berenang itu dan diusir, tempat diusir juga dengan warga, anak-anak itu dimarahi juga dengan warga, jangan berenang gitu, karena risikonya kan banyak. Warga mengaku akan menyambut jika konten yang dibuat memberikan manfaat bagi warga korban banjir, seperti ikut serta membersihkan lingkungan dan lainnya. Ke berita terakhir, Saudara, menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah, harga cabai, bawang, dan bumbu dapur di pasar tradisional Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan.
Kenaikan harga ini terjadi sejak 4 hari belakangan dengan total kenaikan harga rata-rata mencapai Rp5.000. Jelang bulan Ramadan 1446 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung mulai merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang. Untuk harga cabai merah dari yang sebelumnya Rp50.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit yang sebelumnya Rp75.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain itu, cabai rawit juga naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah kini menjadi Rp35.000 per kilogram dan bawang putih menjadi Rp40.000 per kilogram. Dari 4 hari ini. 4 hari ya. Karena kosong aja naik. Ya udah mulai sih, dikit-dikit udah mulai naik. Alhamdulillah dibilang agak naik sedikit-sedikit. Bertahap lah dari mulai cabai, bumbu dapur naik. Itu jahe, terus jahe merah, terus ada lagi apa itu kencur juga melambung tinggi. Di pasar lainnya, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bumbu dapur seperti jahe dan kencur. Meski harga bahan pokok dan bumbu dapur mengalami kenaikan dengan rata-rata mencapai Rp5.000, para pedagang menyebut kondisi pembeli yang datang ke pasar tetap mengalami peningkatan saat menjelang bulan puasa 2025 ini. Ya, saudara Kompas TV, itu tadi 3 sorotan berita dalam Top 3 News Kompas TV Lampung pada sepekan terakhir. Jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe channel Kompas TV Lampung untuk informasi terupdate dan terpercaya lainnya. Saya Hemalina pamit, terima kasih.